IT, iaitu Allah Ta'ala terjadi dari Nabi Muhammad. Yang pertama dilen menyongon tauhid gedanya langsung kufur karena Allah Ta'ala khaliq, Nabi Muhammad makhluk. Kok Allah Ta'ala terjadi makhluk? Siapa yang anggap Allah Ta'ala terjadi dari makhluk, yang kufur. Walaupun pakai jaridah pidato atau podium, hafal Quran, tapi menyona akidah Allah Ta'ala terjadi makhluk, Allah Ta'ala ajut Nabi Muhammad, yang kufur. Ada apa ya semayang ya? Kepul semayang ditantah semayang. Pemurtad deh. Ditantah semayang. Cuman urang yang begahnya tahu ada yang begahnya. Urang yang kayak mari laganya yang murtad dan kufur je. Anak perlihat tahu anu nak tahu je. Anda anak urang tu lai ujian murtad je. Rasulullah kalian pun tidak kenal. Ni pesan kepada Abu di Aceh tu. Abu yang kata apa ni Abu Kurung Lintang. Ni pesan video ini kepada Abu Kurung Lintang. Saya pernah melihat ceramah dia di YouTube. Masalah Abu Kurung Lintang menceramahkan tentang masalah MPDT, tapi dia tidak menyebut MPDT, hanya bahasa kiasan dia saja. Dia katakan Allah itu lahir daripada Muhammad. Wahai Abu Kurung Lintang, saya Habib Tuanku Khairullah, keturunan Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Haji Shah daripada Kerajaan Perlak, cucu kepada ulama terbesar abad ke-17. Pernah dengar nama nenek saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat sejahtera bagi seluruh bangsa Aceh dan umat Islam seluruh dunia. Tolong sebarkan video saya kepada seluruh bangsa Aceh dan kepada seluruh umat Islam seluruh Asia Tenggara dan senusantara. Pada pagi ini, alhamdulillah, saya ingin berbicara tentang penipuan ulama-ulama, penipuan ulama MPU Aceh dan ulama UIA Al-Azhar sebelum ini, supaya bangsa Aceh menyimak dan berfikir tentang penipuan sistem COVID-19. Saya ingin membahaskan, wahai saudara-saudaraku, orang Islam ini ramai. Umat Islam sangat ramai di atas permukaan bumi ini. Teori Islam, teori adalah ilmu Islam teori. Ilmu Islam teori di dalam dayah, di dalam pesantren, membaca kitab, membaca Quran. Itu namanya teori. Teori dapat mengetahui hukum yang tertulis. Tapi kalian tidak pernah memprediksi ataupun mempraktikal hukum-hukum yang Allah iktirafkan kepada diri kalian masing-masing. Itulah Rasulullah berkata, Islam kalian hanya di bibir. Islam kalian hanya di bibir, hanya di lidah. Islam kalian hanya di kitab-kitab. Islam kalian hanya di Quran-Quran. Kalian mempelajari Islam saya lihat para tungku-tungku sebahagian di Aceh, para ulama-ulama MPU sebahagian di Aceh ataupun NU
sebahagian di Aceh ni. Mereka mempelajari kitab, mempelajari Al-Quran, menghukum orang lain. Allah tidak pernah mengajar kalian untuk menghukum orang lain. Kenalilah apakah itu yang dinamakan Al-Quran. Kenalilah apakah itu yang dinamakan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab-kitab bukan untuk menghukum orang lain. Kalian hukumlah diri sendiri dengan Al-Quran. Kalian hukumlah diri sendiri dengan kitab-kitab. Ini sikit-sikit Wahabi sesat, Syiah sesat. Apa lagi? Semua sesat bagi oknum-oknum yang duduk di dalam sistem dayah-dayah pesantren-pesantren ini. Yang tidak sesat Aswaja, MPU, yang NU, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah pun mereka tidak mengenal apakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, pemahaman mereka Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang kepada tali-tali Allah. Yang pertama berpegang kepada Al-Quran dan hadis, kias ulama dan ijma' ulama. Sampai situ dah menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tanya hadis pun hadis tidak tahu. Yang mereka banyak tahu, suka menghukum-hukum orang, hadis yang tertulis qala Rasulullah. Maka Rasulullah berkata. Kapan Rasulullah mengeluarkan? Kalian pernah jumpa dengan Rasulullah? Rasulullah pun kalian tidak kenal. Rasulullah kalian pun tidak kenal. Ini pesan kepada Abu di Aceh itu. Abu yang kata Abu Kurung Lintang. Ini pesan video ini kepada Abu Kurung Lintang. Saya pernah melihat ceramah dia di YouTube. Masalah Abu Kurung Lintang menceramahkan tentang masalah MPDT. Tapi dia tidak menyebut MPDT, hanya bahasa kiasan dia saja. Dia katakan Allah itu lahir daripada Muhammad. Wahai Abu Kurintang, saya Habib Tuanku Khairullah, keturunan Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Haji Shah, daripada Kerajaan Perlak, cucu kepada ulama terbesar abad ke-17. Pernah dengar nama nenek saya yang dinamakan Tunku Rimungme? Inilah cucu dia. Nasab keturunan daripada Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Haji Shah, pendiri Islam seluruh Asia Tenggara. Inilah keturunannya, inilah cucu kepada Habib Tuanku Hashim, dan nama gelaran nenek saya Tunku Rimungme. Inilah cucu dia. Abu Kurung Lintang, kalau kamu tidak paham tauhid, tidak paham iman, pergi belajar dulu. Ini khusus kepada Abu Kurung Lintang. Saya tidak takut dengan keramat-keramat. Apakah kamu ada keramat Bismillah? Apakah kamu ada keramat Yasin? Apa keramat? Seluruh keramat saya tidak takut di dalam dunia ini. Seandainya keramat ini saya tidak takut. Yang paling saya takut pencipta keramat. Keramat ni, wahai Abu Kurung Lintang, di bawah. Keramat ni pemberian Allah. Keramat ni tidak hebat. Jangan mentang-mentang kalian sudah jadi abu-abu, sudah mengamal ayat 7, ayat ini, ayat itu, sudah keramat. Saya tidak takut keramat. Yang paling saya takut pencipta keramat dan pencipta ilmu sihir. Siapakah itu? Allah Azza wa Jalla. Hidupku karena Allah, matiku karena Allah. Bukan hidupku untuk menjadi ulama, bukan hidupku untuk menjadi orang alim, bukan hidupku untuk menjadi ustaz-ustaz, menjual ayat-ayat di hadis-hadis dalam TV, ingin cari sumbangan, dapat duit bulanan. Sekarang hidupku
di atas permukaan bumi ini, ya Allah. Beri kepada tubuh, jangan buang tuah. Beri kepada lidah, jangan buang qada. Beri kepada hati, jangan buang Allah. Beri kepada langkah, jangan sia-sia. Ini wasiat guru saya, Abu Ibrahim Waila. Karena serban Abu Ibrahim Waila, seorang wali Allah yang terbukti keramahnya di bumi Aceh. Dengan keramah-keramah beliau, dengan doa-doa beliau, Masjid Raya Baitur Rahman dan Banda Aceh dan Aceh-Aceh lain selamat daripada tsunami. Karena serban beliau, inilah orang yang paling batat, orang yang paling degil yang pakai. Jadi saya harapkan kepada ulama, seluruh jajaran ulama MPU di Aceh, seluruh abu-abu di Aceh, saya ingin kalian bersatu dengan jamaah MPDT untuk mengeratkan hubungan bangsa Aceh. Karena MPDT mereka memperjuangkan supaya rakyat Aceh mau berzikir kepada Allah, supaya maruah martabat Aceh kembali seperti zaman dahulu kala. Seandainya saya katakan Abuya Amran Wali, sifat Abuya Amran, seandainya sifat Abuya Amran Wali sama seperti ulama-ulama yang menerima upahan, yang menerima mobil yang diberi oleh kerajaan, yang menerima pangkat yang diberi oleh kerajaan, yang menerima segala-galanya yang diberi oleh ahli-ahli partai, maka saya maki ulama Abuya Amran Wali. Saya maki dia, walaupun dia anak kepada Abuya Mudawali Al-Khalidi. Tetapi perjuangan dia ikhlas kepada Allah. Dia sanggup susah, dia sanggup meninggalkan anak bini dia demi memperjuangkan bil haqqu illallah. Ini sebarkan video saya ke seluruh ulama-ulama Aceh, supaya dia kenal. Jangan bohong, jangan ego dengan pangkat, dengan bintang yang kalian dapat di kedai. Bintang, ya, bintang ni yang dijual di kedai, di toko-toko yang dibuat oleh manusia, yang jadi apa ni, jenderal ini itu kah, tidak berharga di sisi Allah. Sementara itu pangkat yang diberi oleh manusia, kalau mati jadi bangkai. Jadi bangkai. Jadi saya ingin menghimbaukan perjuangan zikrullah MPDT untuk mengembalikan maruah martabat bangsa Aceh yang sudah lama hilang. Yang sudah lama hilang, yang tidak tahu sejarah asal usul Aceh, yang tidak tahu sejarah apapun di Aceh. Maka mereka banyak berpedoman, kehidupan mereka ini banyak berpedoman kepada politisme, seperti politik partai yang dibawa oleh pengikut penyembah syaitan dan iblis, PA, PNA, partai politik, partai Nasdem, partai Demokrat di Aceh. Ini sebab-sebab ada partai-partai politik di negara Aceh, umat Islam berpecah belah. Di perancangan sebahagian ahli partai politik sebelum tsunami,